Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembahasan pada video kali ini yaitu kita akan mempelajari soal-soal penilaian tengah semester genap Sekolah Menengah Pertama atau SMP tahun pelajaran 2020 atau 2021 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Soal-soal bahasa Indonesia seperti kita ketahui ini sangatlah panjang. Nah, jadi tips dari saya jangan dibaca semuanya. Jadi yang harus dibaca itu adalah soalnya. Misalkan nomor 1, kita langsung baca soalnya, yaitu topik kutipan teks eksplanasi tersebut adalah. Nah, jadi kalau memang kita diharuskan membaca, kita baca teksnya. Kalau tidak, maka kita cari topiknya. Nah, gitu. Jadi topik kutipan teks eksplanasi tersebut adalah. Jadi topiknya itu apa? Tentang apa ini? Gitu. Masih ingat dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Supaya lebih paham, ayo kita baca teksnya. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian tubuh lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Nah, topiknya ini tentang apa? Ini jawabannya adalah yang B, yaitu penularan COVID-19. Kemudian soal nomor 2, langsung saja kita baca soalnya ya. Berikut adalah fakta-fakta yang sesuai dengan kutipan teks tersebut, kecuali. Nah, kalau kecuali berarti yang bukan. Coba kita lihat yang A. Tahun 2020 merupakan tahun dengan intensitas tatap muka paling sedikit. Coba lihat pada teks, sama atau tidak? Ya. Kemudian yang B. Interaksi sosial dilakukan lewat media sosial. Ya. Kemudian yang C, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lebih nyaman dilakukan di luar rumah. Coba lihat teksnya. Beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan di luar rumah kini harus dijalani di rumah. Coba kalau yang D, tatap muka tidak menghalangi interaksi sosial masyarakat. Coba lihat pada teks. Namun halangan bertatap muka tidak mengurangi interaksi sosial di masyarakat. Benar. Jadi yang kecuali itu adalah yang C. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lebih nyaman dilakukan di luar rumah. Soal nomor 3. Fakta yang sesuai dengan isi kutipan teks tersebut adalah fakta. Berarti kita cari yang fakta. Coba kita lihat yang A. Faktor geologis dapat berpengaruh pada jenis flora dan fauna. B. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengapa wilayah Indonesia bagian timur pernah menyatu dengan Australia. Yang B ini adanya kata diperlukan adanya. Berarti ini masih opini. Kemudian yang C. Tidak perlu dirisaukan mengenai wilayah Indonesia Timur pernah menyatu atau tidak dengan Australia. Ada kata tidak perlu dirisaukan, berarti ini masih opini. Kemudian yang D, urgensi pelestarian flora dan fauna dapat didasarkan pada faktor geologi. Ini juga opini. Berarti yang benar adalah yang A.
faktor geologis dapat berpengaruh pada jenis flora dan fauna. Soal nomor 4. Tanggapan yang tepat terhadap isi kutipan tersebut adalah: yang A, mengidolakan figur publik boleh saja. B, ujaran kebencian di media sosial merupakan hal yang biasa. C, memiliki idola itu hal yang wajar asal jangan terlalu fanatik. D, perbedaan pendapat antara fans K-pop seharusnya tidak dilarang. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C, memiliki idola itu hal yang wajar asal jangan terlalu fanatik. Soal nomor 5. Gagasan umum kutipan teks tersebut adalah: A, pengaruh jejak digital dalam kehidupan sosial. B, unggahan di media sosial bisa menjadi bumerang. C, perkembangan digital. D, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Berarti ini kita harus membaca teksnya. Jejak digital berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Apa yang diunggah di media sosial sewaktu-waktu dapat menjadi bumerang bila tidak disikapi dengan bijak. Perkembangan digital semakin memudahkan pencurian dan penjualan data pribadi. Jadi gagasan umum yang tepat adalah yang A. Jadi gagasan umum ini terletak di awal paragraf, yaitu pengaruh jejak digital dalam kehidupan sosial. Soal nomor 6. Gagasan umum kutipan teks tersebut adalah, jadi ini masih sama, yaitu yang ditanyakan adalah gagasan umum. Coba kita baca yang A. Bagi wilayah berada di cincin api Pasifik, tentu sudah bukan hal langka jika gempa kerap terjadi. B. Indonesia berada di atas lempeng bumi yang senantiasa bergerak menyebabkan terjadinya tumbukan yang kemudian disebut gempa. C. Hakikatnya, gempa adalah pergerakan bumi sehingga menyebabkan tanah di atasnya ikut bergerak. D. Besarnya kekuatan gerakan tidak statis, tergantung faktor penyebabnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Indonesia berada di atas lempeng bumi yang senantiasa bergerak menyebabkan terjadinya tumbukan yang kemudian disebut gempa. Ini ada di tengah-tengah paragraf. Kemudian soal nomor 7, ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah ringkasan. Coba kita baca teksnya. Banyak faktor yang menimbulkan adanya permukiman kumuh. Derasnya arus urbanisasi yang sulit direndam menjadi faktor kunci. Banyaknya pabrik dan perusahaan yang berada di kota menjadi daya pikat tersendiri bagi penduduk desa. Namun karena kurangnya bekal baik dari segi pendidikan maupun pengalaman mengakibatkan mereka berakhir menjadi pengangguran. Jadi ringkasan yang benar adalah yang A, yaitu faktor penyebab permukiman kumuh karena kurangnya bekal pendidikan berakibat pengangguran. Soal nomor 8, isi dari teks tersebut adalah pembentukan dan pengawetan suatu fosil masyarakat bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Jadi, isi dari teks tersebut adalah yang A, pembentukan dan pengawetan fosil. B, fosil yang ditemukan bentuknya tidak utuh. C, struktur terbenam memperlambat pembusukan. Dan D, faktor-faktor penyebab fosil tidak utuh ketika ditemukan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A, pembentukan dan pengawetan fosil. Soal nomor 9 dan 10, ini ada teks untuk nomor 9 dan 10. Nomor 9, berikut adalah kata teknis yang terdapat dalam teks tersebut kecuali. Jadi ini yang ditanya adalah kata teknis.
Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Yang A. Teleskop, B. Ahli, C. Astronom, dan D. Planet. Jadi yang termasuk kata teknis di sini yang kecuali yang ditanya yang adalah yang B, yaitu ahli. Kemudian nomor 10, konjungsi kronologis pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor. Jadi kita cari konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Jadi contohnya adalah ada kata-kata sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Nah, kita di sini cari mana yang ada kata-kata kemudian, yaitu yang B, yaitu nomor 2. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.